Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini saya bisa ketemu lagi dengan kalian setelah beberapa saat kita nggak ketemu. Kita dipertemukan lagi dalam suasana yang cerah, yang bahagia. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini saya sebagai guru BK ya akan memberikan materi atau melakukan layanan, yaitu layanan klasikal dengan topik pembahasan kira-kira apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang menarik gitu ya. Apa tadi? Pernikahan dini ya. Apalagi kira-kira? Ada yang lain, bullying, terus pernikahan dini, bullying, terus udah itu aja? Ya, oke. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, yang pertama saya akan absen dulu terlebih dahulu. Tapi sebelumnya ada yang mau memimpin berdoa? Ya. Bismillah. Saya absen dulu ya. Yang pertama Adnan Diki Ananta. Oke. Afifatun Mutmainah. Oke. Ahmad Nanda. Alisa. Diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke. Sebelum kita mulai ke materi tadi, pernikahan dini atau apa nanti akan saya simpulkan. Tapi sebelumnya tambah semangat, tambah konsentrasi, kita beri permainan. Ada yang mau, tapi angka 3, yang 3 itu tidak menyebutkan 3. Misalnya 1, 2, ya 3, nah 3-nya itu dor, jadi dor. Nah, 3, dia berapa? 3, 1, 2. Nah, 3. Oh lagi, ini loh apa? 1, 2, dor. 3, yuk 4, 5, yuk berapa? 4, 5, dor. 7, 8, dor. Itu ya. Paham? Paham ya? Oke, kita mulai dari ya. 1, 2, 4, 5, dor. Habiskan instruksinya. Ikuti kata-kata saya, pegang pundak. Nah, itu coba belum? Coba. Ikuti kata-kata saya, bukan ikuti gerakan. Dalam pembelajaran ini dibutuhkan konsentrasi. Di sini ada yang mau ke belakang, ada yang mau cerita dulu, ada yang mau makan, ada yang mau apa? Udah ya, bisa pemesan ini kabeh. Kurang mikir pasaran Joko. Kurang mikir sakit hati enggak ya. Oke. Tadi ada yang mengatakan bahwa kita bahas soal pernikahan dini. Tapi kita akan lihat, jadi pernikahan dini kan nanti menjerumusnya ke sana, tapi saya akan menerangkan tentang dampak pacaran. Ya, dampak pacaran nanti ke sana. Oke, coba dampak ada yang kira-kira ada dampak positif atau negatif dari pacaran. Ada yang mau nanti dalam penyampaiannya bisa tunjuk angkat tangan. Saya mau menjawab gitu ya. Kita akan membahas tentang dampak positif atau dampak negatif atau dampaknya saja tentang pacaran. Ada yang ingin mengungkapkan kira-kira pengertiannya dulu, pengertian pacaran apa?
Pengertian pacaran, ada yang mau menjawab pengertian pacaran apa? Apa sama yang seneng ini yang pacaran sudah pacaran? Ada? Oke, kita juga itu tanya. Apa ada yang belum pernah pacaran? Sini belum pernah pacaran? Belum. Bisa pacaran belum? Hah? Oke. Oke ya. Pacaran itu adalah sebuah jaminan yang sebetulnya normal ya. Senang antaranya laki-laki dan perempuan terus mengungkapkan, kan? Nah, kalau senang kok di batin, aku kok senang karo kae. Kira-kira udah jadi pacaran belum? Belum. Dikatakan pacaran ketika sudah jadian. Jadian itu dengan cara bagaimana jadiannya? Biasanya yang mengungkapkan itu laki-laki dulu ke perempuan dulu. Ada yang perempuan mengungkapkan? Nah itu loh, diungkapkannya, mengungkapkan rasa ini karena seneng sama lawan jenis itu baru dikatakan, terus kok diterima, nah, terus dikatakan pacaran. Mereka diterima, tidak pacaran, berarti seneng dong. Oke, yang sudah pernah pacaran, katanya kira-kira dampak positifnya apa pacaran? Jenis pacaran. Support system itu maksudnya apa? Kira-kira kok bisa support system itu maksudnya apa, Mas? Pacaran kok bisa tambah support system, tambah di support. Tadi semangat, sekolah tambah semangat, berbagai pacaran semangat. Terus apa lagi? Ada tempat cerita belum? Suatu curhat. Iya. Saya cerita apa enggak? Apa saya bisa sake? Kita bisa sake. Biasa jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana? Jalan panggung. Apa biasanya? Jajan. Terus yang ke selanjutnya apa? Dampak negatif pacaran. Tanya yang enggak pacaran itu, Mas, nanggung orang pacaran. Betul pengen? Enggak pengen sebabnya kenapa? Pemborosan uang. Benar. Soalnya laki-laki terus ya. Boros gitu. Terus apa benar, Mas? Menimbulkan rasa sakit hati. Pelecehan itu maksudnya engkau nabi anu engkau dipegang tangannya bertiga-tiga gitu ya. Terus mengganggu sekolah enggak? Kalau itu mengganggu sekolah enggak? Yang dipasangkan di pacarnya. Apa benar? Mengganggu sekolah enggak? Ganggu ya? Sangune top 10.000. Nanti pacarnya pengen minta dibelikan pokoknya jus durian. Jus durian harganya 12.000. Ini sekarang 500. Itu kan dasar taruhan. Oke, tadi dikatakan adanya dampaknya yaitu pemborosan. Nah, pemborosan itu bagi anak yang nekat tetap pacaran, misalnya sang disangoni sama orang tua 20.000 atau 10.000. Terus dalam pacaran itu nanti
janjian tuh nanti habis sekolah yuk kita jalan-jalan ke Temanggung yang alun-alun gitu. Di alun-alun pengen jajan sesuatu, kira-kira yang disangoni sama orang tua 20.000 itu terus bisa sampai ke hal yang lain kan, entah itu bisa ngambil uangnya orang tua, entah itu ngapusi orang tua yang mending bayar buku regane 20.000 ngapunya 200.000. Ada nggak? Ada loh itu. Dulu itu ada yang teman alumni kalian itu anak perempuan, buku di sekolah kita itu kalau kan nggak mungkin ya sampai satunya 300.000. Orang tua datang ke sini katanya Pak minta maaf belum bisa bayar buku yang 600.000 itu buku IPS sama buku PKN. Loh kok harganya itu tolong? Nah satunya kan 250 toh. Nggak ada Pak buku yang baru, coba ada pemberitahuannya enggak. Nah, ternyata setelah diselidiki ya itu untuk buat menjajaki atau memberikan jajan pacarnya gitu ya. Muncullah jadi kegiatannya negatif itu tadi, ngabusi wong tua nih, pemborosan bener ya. Terus yang kedua yaitu tadi saya apa yang tentang apa Mbak? Pelecehan. Nah, pelecehan itu pertama tidak pakai set. Pertama mesti kalau pacaran, saya lihat di sinetron atau saya lihat atau saya dengar dari teman-teman kalian, kakak kelas kalian dulu itu, kalau sudah jadian, misalnya sudah apa? Sudah ditembak atau diungkapkan rasanya terus seneng, yuk si cowok ini merayunya pinter. Buktinya apa? Kalau sayang sama aku apa satunya? Buktinya apa Mas? Biasanya soal so minta di cium sih pertama ciuman dulu. Iya enggak? Pertama ciuman sih, pertama pengen dicium dulu, pertama dicium tangannya. Ya enggak? Setelah salaman dicium kan? Kita harus bawa dia tahu cium tangannya tapi sama pacarnya. Iya ya. Terus apa lagi? Seks. Tadi ada yang mengatakan seks, honor seks. Ini nggak aku ya. Kita ngomong ini di lingkungan kita di sini, ya. Kita bahas ini kan, ini nggak ada yang tabu. Ini untuk pembelajaran, untuk belajar kalian. Kalau ngomong seks itu saru dan nangis seks. Ternyata pastikan nanti ada yang kemarin dulu saya nggak pernah ngomong soal edukasi seks ini ya. Tapi pernah ada kejadian di negeri Bungen sana, gurunya nggak pernah nerangke, tiba-tiba kelas 3 mau ujian hamil. Nah, ini karena gurunya tidak peka. Nah, ini kan karena ada yang pacaran, nah itu dampak lagi seks. Seks itu pertama apa? Karena perempuan itu biasanya yang ketika pacaran itu yang rugi banget itu, yang paling terdampak ruginya yaitu perempuan. Yang paling rugi itu perempuan. Laki-laki itu enggak begitu. Paling rugi duitnya. Tapi dalam fisiknya enggak kelihatan. Tapi perempuan sekalinya kok udah bucin. Bucin itu apa? Budak cinta. Orang bumbu cinta, bumbu micin loh bukan. Budak cinta. Diperbudak. Wah, kata-katanya perempuan itu kan senang disanjung, senang dipuji, senang digombali, senang dicimpali. Gombal, cimpal, besek. Wajahmu bagaikan rembulan. Padahal rembulan itu di zoom itu tadi ngomong ya. Koyal, tapi rembulan itu dari jauh bagus, tapi ketika di zoom kalau lubang-lubangnya, gopeng-gopengnya, gigimu bagaikan apa? Bagaikan biji timun. Tapi biji timun kecil, malah tentunya kayak untuk jahil. Terus apalagi rambutmu, kulitmu putih bagaikan kayak perempuan. Setelah begitu kan, wah sampai seneng kan.
terus dikapak-kapakin belum? Mbok ini bapak ibuku kayak orang yang omah. Ini keluarga kayak orang omah. Langsung si cowok atau ceweknya datang ke rumah. Tekan dulu, orang-orang kok sepi. Misalnya, panggilnya apa? Panggilnya apa? Hai, aku setengah rumah kok sepi. Lah kan di, aku setengah rumahmu. Habis kamu gitu, aku sakit galu mau apa? Setelah misalnya negatif dan sepi terus kok pacaran. Ada nggak yang pacaran sudah dikenalkan orang tua? Terus pokoknya mulai sekarang itu dikenali sama orang tua, dapat restunya. Orang kayak gitu orang tua yang menyenangkan nggak ketika kita pacaran orang tua mengizinkan, seneng nggak? Seneng. Jadi lebih bisa apa? Akrab sama pacar kita sama. Tapi ada yang mengatakan tidak. Jadi orang tua ini memberikan kesempatan. Dan bapak ibu sih ya. Sampai nanti ini kalau berduaan di sini. Biasanya kalau pacaran itu di kamar atau di kamar? Di mana caranya? Di ruang tamu. Berapa menit? Satu jam. Lebih. Terus lagi ketika sudah dirayu seperti itu, sudah dibawa ke rumah karena orang tuanya nggak ada, terus terjadilah hal-hal yang diinginkan. Apa mas? Yang diinginkan ketika pacaran apa? Pertama di ngobrol biasa. Ngobrol biasa kurang bosan, berapa lama pacaran dibaca, akhirnya akan dekat-dekat. Setelah dekat-dekat, dipegang tangannya. Aku kok kangen gitu ya. Dikremes sampai gini-gini poklek-poklek. Pacarnya pulang, tangannya aku. Tangannya kok berarti sampai dengan apa? Gemes-gemes kalau pacaran. Setelah itu, setelah bosan dipegang tangannya, akhirnya ciuman. Ciumnya tadinya pipi kanan, pipi kiri, keningnya udah. Setelah beberapa bulan kayak gitu, terus pengen yang lain. Bahkan ketika malam kangen, video call sampai aku pengen denger ngorokmu dong. Sampai ketidur ya. Video call ngomong madam, betul pada mulai kaget. Suara opo nyelang sensor, betok kayu kok rampung-rampung. Pada mulai kalau sebelah ini semua Allah. Tes nah, setelah itu kayak gitu ya. Akhirnya kami dari kami pengen video call tapi sing seksi. Sing cowok ngitoke dodone iki, aku gak atus. Andro. Ku beli kok. Terus apa nih? Sing perempuan mbok aku ya pengen delok sampean kaya apa. Nah, ternyata si perempuan, si laki-lakinya sambil diri bucinnya direkam. Ada nggak untuk perekam layar itu dalam HP? Ada ya, perekam layar itu ada. Kayak gitu, terus akhirnya ketika sudah nggak cocok lagi,
karena wis ada masalah, aku pengen diajak tidur bareng. Orang gelem kita sebar lagi. Aku wis di video di sampeyan ketika waktu pas tidak pakai apa-apa itu. Akhirnya perempuannya mau tidur bareng, akhirnya sampai tadi yang dikatakan itu sampai hamil. Nah, ketika hamil seperti ini, coba dalam masyarakat kita itu kan kalau hukum yang mengatakan tidak boleh nikah sebelum umur, kalau yang perempuannya berapa? 19 tahun, kalau dulu 17. Terus karena banyaknya kasus yang terjadi karena anaknya ini jadi stunting. Anak stunting apa? Anak yang kurang gizi lantaran ibunya itu masih terlalu muda dalam mengandung anaknya, maka dinaikkan lagi menjadi berapa tahun? Lihat. Ya, itu ya. Yang laki-laki minimalnya paling orang itu 25 tahun yang laki-laki. Yang perempuannya minimal ada yang 20, ada yang 21. Ketika masih umur 17, kalau SMA kelas 2 kelas 3 itu berapa tahun? 17-18 tahun itu belum bisa nikah, makanya terus nembak utawa minta dispensasi sama KUA. Akhirnya karena sambil 4 bulan, 5 bulan, enggak dinikahkan, ini nanti kelihatan mau punya anak diakoni sopo. Ya, akhirnya dinikahkan. Nikahnya sah enggak? Nikahnya ya sah. Nikahnya sah. Tapi anaknya tidak sah. Ini kebohongan. Jadi nanti ceritanya soal anak ini hasilnya gimana nanti. Nah, ini ya. Yang rugi siapa ini? Dia laki-lakinya bertanggung jawab, ya. Laki-lakinya tiba-tiba pergi ke Kalimantan, sekalian ambil Vivian, senggani wong sak daya, wong sak kabeh itu disenggani kabeh kalau keluarganya, sama terutama bapak ibunya malu sekali ya. Bapak ibunya malu sekali lantaran apa? Anaknya hamil. Yuk, si anak sendiri malu gak? Aduh, piye iki kok tadi kaya tak gondok ini. Perutnya tak gede. Berarti tak gede mengandung. Ini rugi. Yang perempuan itu rugi. Yang laki-laki ketika mau tanggung jawab bingung, belum punya kerjaan, masih dijatah sama orang tuanya sedina 10.000. Bagaimana mau nanti beli susu, beli pampers, beli buburnya, bisa ini tapi dari faktor yang menyebabkan atau faktor dampak buruknya dari pacaran. Itu ya. Pol-polan. Kalau yang sudah pacaran, cegahlah, jangan sampai kalian mau dibohongi sama laki-laki. Cara membohongi laki-laki itu gimana? Cara itu tadi digombali, diragukan. Rayuannya malu, apalagi yang sudah beberapa kali pacaran. Anak yang sering pacaran kalau laki-laki dikatakan apa? Buaya. Kayak dulu zaman saya namanya playboy. Kalian sekarang buaya. Kayak Gus Pidam itu mengatakan apa? Garangan. Garangan itu apa? Ya, garangan besok gonta ganti perempuan. Terus yang perempuan kalau sekali gonta ganti pacar dikatakan apa? Sasimu. Oh, sana sini mau, ini itu yang bahaya. Tapi ada yang lebih bahaya lagi. Anak yang pacarannya kan sesama jenis. Ada nggak pacaran itu
Yang lebih dalam itu ketika sesama jenis. Itu lebih mengerikan, lebih kayuannya lebih medeni. Karena tidak ada kompromi masyarakat yang misalnya yang perempuan sama perempuan tulang bareng, tidur bareng, ada seneng bobo sak kamar, tulanan orang tua kalian tidur bareng, orang tua kan nggak curiga. Ternyata seneng perempuan seneng. Sing laki-laki juga sama, laki-laki sama laki-laki seneng. Laki-laki sama laki-laki dikatakan apa? Kalau perempuan lesbi. Kalau sama perempuan mau, laki-laki sama laki-laki mau, laki sama perempuan mau, apa? Akhirnya si apa tadi? Sasimo, sana sini mah. Laki-laki belum, perempuan belum, padahal dia perempuan. Laki-laki oke, perempuan oke, padahal dia laki-laki. Masalah laki-laki atau laki-laki. Lebih ngerti perasaan perempuan atau perempuan. Ada nggak? Tanya sekarang. Hati-hati ya. Kalau besok masuk SMA itu banyak pergaulan bebas yang kayak gitu. Karena sakit hati dengan pacarnya yang lawan jenis, akhirnya dia mau sama yang sesama jenis. Itu lebih mengerikan. Nah, nanti kalian akan saya bagikan soal, nanti kalian ditulis dampak-dampaknya nanti ya. Oke, sampai di sini kira-kira dalam pacaran itu jadi banyak positifnya atau banyak negatifnya? Dampak negatif pacaran yang pertama tadi apa? Boros. Terus pelecehan. Terus pernikahan dini, hamil nih tadi ya. Tadi itu. Positifnya kalau dampaknya 4, kalau positifnya support system tadi. Terus kepatritan, terus apa? Semangat sekolah, support system itu. Dampak positifnya 2, dampak negatifnya banyak. Nah, itulah. Dalam agama juga dikatakan jangan kalian dekat-dekat pada perzinahan. Zina itu cepat-cepat kalau zina. Nanti cepat-cepat kena akrab kan belum cepat-cepat aja oleh tapi akrab foto ya. Orang kenal ya. Tidak boleh ketika kita hubungan itu ada Gus. Kalian mempunyai rasa senang dengan lawan jenis itu anugerah normal. Sehingga normal itu ketika orang dewasa tidak punya rasa welas asih kalau sesama. Welas asih itu tidak senang sama teman yang membantu, empati, simpati ya itu ya. Itu boleh. Oke, sampai di sini nanti kita bisa simpulkan seperti itu ya. Apa saja yang tadi dampak positif, dampak negatifnya. Terus kita sudah simpulkan itu. Setelah itu nanti kita akan mengerjakan lembar kerja siswa dari apa yang sudah tadi kita terangkan, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita bukti yang apa? Kita akan mengerjakan lembar kerja siswa. Oke, sudah ya, sudah mengerjakan KPI-nya. Terima kasih nanti hasil dari apa yang kalian isi nanti dikumpulkan. Jadi begitu ya. Terima kasih sekali kesempatannya. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa lebih tambah baik lagi. Anak-anak yang belum masuk nanti bisa masuk semuanya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing.